Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tiga hal yang sangat mudah diucapkan, tapi jika kita harus melakukannya, itu sesuatu yang sangat teramat sangat berat. Walaupun itu sebenarnya kalau sudah dilakukan, di sana terdapat kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Yaitu apa saja? Yang pertama sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga syukur. Di saat kita mendapatkan ujian, di saat kita mendapat sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai yang kita harapkan, ada sakit, ekonomi yang sangat sulit, bahkan untuk makan besok saja bagaimana ya, maka kalimat ya sudahlah yang sabar, menasihatkan kata ya sudah yang sabar, itu saat kita mendengar, saat kita yang berada yang pada posisi yang seperti itu, ekonomi susah, kemudian ada diri kita atau saudara kita atau keluarga kita yang sakit, kemudian ada orang menasihatkan sing sabar, yang ikhlas, itu rasanya mungkin kayak gimana gitu ya. Iya, kamu ngomong ringan sekali, yang sabar, yang ikhlas. Itu semua cobaan dari Allah, dan itu semuanya benar teman-teman, itu semuanya benar. Dan walaupun ternyata kita walaupun suka nggak suka, walaupun berat menerima kalimat itu, tapi itulah yang harus kita hadapi. Ternyata itu yang harus kita lakukan. Di saat kita mendapatkan sesuatu yang nggak kita sukai, Allah kan mengatakan sesuatu yang kamu nggak suka bisa jadi baik, sesuatu yang kamu sangat sukai bisa jadi itu buruk. Itu Allah mengatakan seperti itu. Tapi di saat kita menghadapinya teramat luar biasa beratnya. Bahkan mungkin kalau nggak kebenaran ada orang ngomong itu, kita bisa emosi. Kamu ngomong aja, ngomong enak, ngomong mudah. Iya, memang diomongkan memang mudah, tapi walaupun nggak terima seperti apapun, itu yang harus kita lakukan. Di saat kita pengen sehat, mana ada kita bisa pengen sehat terus sehat saja. Di saat Allah kasih sakit, sakitlah kita. Kita pengen kaya, pengen punya dapat materi, punya uang ya. Saat Allah ngasih, kamu nggak punya uang, kamu nggak punya materi, ya tetap aja nggak punya. Usaha balik jungkir ya, tetap aja nggak ada hasilnya. Karena Allah sudah menginginkan seperti itu, sedang menunjukkan kekuasaannya. Kadang Allah itu kalau mau ngasih ya mudah saja, tapi kalau sedang menguji ya gitulah, mudah saja. Orang entah itu bertani, berdagang, berbisnis apapun ya. Contohlah pertanian aja. Orang sudah menggarap ladang dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada dua orang, ladangnya berjejeran, belajarnya bareng, merawatnya sama, tanahnya tipikalnya sama, tapi panennya berbeda. Yang satu panen raya, yang satu enggak panen, itu bisa terjadi. Dan itu kalau Allah mengendaki ya memang seperti itulah. Kita nggak bisa mau menyangkal, kenapa aku udah berusaha gini kok enggak panen, kenapa dia panen. Itu nggak bisa disangkal sama sekali. Yang ada hanyalah kita terima, kita sabar, kita ikhlas. Memang harus itu yang harus dilakukan. Selanjutnya kalau kita melihat kebaikan-kebaikan dari Allah ya. Oke, saya ambil contoh. Siapa dari teman-teman yang sudah berusaha, beramal, sudah melakukan hal yang terbaik kepada manusia ya. Entah kepada saudara, entah kepada teman, entah kepada orang tuanya. Sudah melakukan hal terbaik. Apapun dilakukan, ya tenaga, ya materi, ya perhatian. Tapi ternyata apa yang kalian lakukan enggak dianggap. Apa yang kalian lakukan itu seolah-olah enggak dinilai apa-apa. Siapa yang pernah ngalamin seperti itu?
dan itu real. Oke, nggak usah jauh-jauh sama orang lain, sama orang tua kalian. Kalian sudah merawat, orang tua kalian sudah mulai beranjak tua kan, sudah mulai jompo, kalian mungkin merawatnya, menyebokin, mandiin, masakin, nyuapin, tapi tidak dianggap oleh orang tua kalian. Karena orang tua kalian memang udah mulai pikir, mulai apa, bahkan kalian terus direwelin, bahkan kalian terus malah dicaci maki, masih nggak terima aja, padahal kalian udah melakukan semuanya, lakukan membersihkan kotorannya, mencuci baju kotornya yang bau pesing, bau kotoran, semuanya kalian lakukan. Itu kan sesuatu yang luar biasa, tapi tetap aja nggak dianggap. Nah, disitulah Allah itu sebenarnya kayak gitu sama kita, itu sudah memberikan macam-macam, semuanya, banyak hal, kesehatan, apapun udah dikasih banyak sekali, tapi kadang kita nggak menganggap karena kita masih punya permintaan ini nggak terkabul. Saya punya misalkan pengen apa gitu, nggak terkabul, apa dan apa lagi nggak terkabul, kita fokus pada yang nggak terkabul itu, padahal Allah udah ngasih banyak hal untuk kita, untuk kebutuhan kita sudah cukup sebenarnya, cuman yang kita inginkan belum tercapai. Seolah-olah itu apa yang Allah berikan itu masih kurang, seolah-olah nggak ada artinya itu yang sudah dikasih ke kita. Itu sama, manusia itu seperti itu, punya sifat sudah diberikan yang terbaik, apa pun dikasihkan masih kadang masih kurang keterima, masih nggak nerima, masih aja salah, kurang ini, kurang itu. Dan itulah sifat manusia. Bahkan kita, contohnya kalau kita memperlakukan kepada orang tua kita masih nggak nerima, masih kurang aja. Nah, Allah memperlakukan ke kita masih nggak nerima aja. Nah, kira-kira gitu. Itu teman-teman yang banyak terjadi ke kita. Maka kita memang harus sering beristighfar, teman-teman, memohon ampun. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf kepada Allah atas kelalaian saya, atas ketidaksyukuran saya, atas apa yang Allah udah kasihkan kita ternyata masih nggak melihatnya sebagai kenikmatan, masih kurang, masih aja, dan seterusnya. Itu kita harus banyak-banyak istighfar, teman. Ya, mungkin itu yang paling mudah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu aja udah diterima sama Allah ya. Dan Allah tuh nggak aneh-aneh sebenarnya. Ucapan-ucapan itu dilakukan dengan tulus, ikhlas, itu sesuatu yang keren bagi Allah ya. Oke teman-teman, mungkin sedikit pelajaran kehidupan untuk kita semua. Semoga ada manfaatnya, dan ini mungkin kalian beberapa di sana merasakan hal-hal yang sama seperti itu. Oke, ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.